Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki Yahya. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, individual project microeconomical saya yang berjudul Household Size and Investment on Education in Indonesia, Quantity Quality Trade-off Evidence. Jadi sepanjang perjalanan Indonesia dalam eh, pembangunan ekonominya selama 60 tahun terakhir, penurunan fertility rate justru dibersamai dengan meningkatnya partisipasi di formal education selama 30 tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi di formal education meningkat di semua kelompok umur, terutama kelompok umur 19 tahun sampai 24 tahun. Sementara data di bawah ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 60 tahun ini, total fertility rate turun dari angka sekitar 5,5 anak sampai hanya 2 saja di tahun 2020. Kemudian ada diskusi mengenai hubungan antara keputusan rumah tangga dalam memilih antara kuantitas atau kualitas dari anak. Kualitas dari anak ini yang dimaksud adalah seberapa besar uh, orang tua ingin memberikan investasi terhadap edukasi bagi anaknya, sementara kuantiti adalah berapa banyak anak yang ingin mereka miliki. Ini diawali oleh diskusi Becker dan Lewis tahun 1987. Hipotesa dari literatur ini adalah uh, orang tua itu membuat trade-off antara apakah mereka ingin memiliki lebih banyak anak atau memiliki kualitas anak yang lebih tinggi melalui pengeluaran untuk pendidikan atau uh, investasi untuk pendidikan anak mereka. Kemudian penulisan paper ini dimotivasi oleh studi yang dilakukan oleh Dang dan Rogers tahun 2015 yang menguji hipotesis tersebut di konteks Vietnam. Dang dan Rogers pada tahun 2015 mempropos ukuran baru dari educational investment oleh rumah tangga, yaitu berupa keter, keterlibatan anak mereka di private tutoring. Kemudian data yang tersedia di Indonesia dalam Family Survey AFLS adalah estimasi dari pengeluaran di special course. Yang dideskripsikan adalah suatu course yang memiliki hubungan dengan studi di sekolah. Jadi menurut kami tidak ada better equivalent untuk private tutoring yang digunakan oleh Dang dan Rogers 2015 selain pengeluaran di special course ini. Untuk itu, pada studi kali ini kami menggunakan pendekatan empiris yang sama walaupun tidak sepenuhnya. Kemudian, private tutoring itu muncul sebagai extra effort dari orang tua untuk investasi pendidikan anak mereka. Di sisi lain, ketika BPS menyediakan data yang memberikan macro view dari perubahan di fertility rate dan partisipasi di formal education, paper ini ingin melihat apakah ada bukti di micro level terkait dengan hipotesa tersebut di konteks Indonesia. Kemudian kami mencatatkan bahwa mungkin hasil estimasi mungkin berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Dang dan Rogers karena perbedaan karakteristik dari rumah tangga yang ada di antara dua negara, yaitu Vietnam dan Indonesia. Kemudian literatur review,
teori utama yang kami pakai pada paper ini adalah teori quantity quality trade-off yang dipropos oleh Baker and Lewis tahun 1987. Mereka di dalam papernya, dalam seminal papernya, mempropos simple utility function sebagai fungsi dari jumlah anak, kualitas anak, dan juga rate of consumption of all other goods. Dan juga menyertakan spesifikasi dari budget constraint-nya sebagai berikut. Mereka kemudian menyatakan bahwa quality dan quantity itu terhubung satu sama lain secara dekat karena shadow price dari quality itu tergantung dengan quantity dan juga sebaliknya. Kemudian mereka membagi hubungan ini dalam dua bagian, yaitu income dan price effect. Baker dan Lewis menemukan bahwa elasticity dari true income itu lebih besar dengan with respect to quality over quantity. Jadi elastisitas pendapatan terhadap quality itu lebih besar dibandingkan dengan elastisitas pendapatan terhadap kuantitas. Karena itu direct effect dari peningkatan di pendapatan adalah peningkatan di kualitas dan juga rate of consumption, dan tidak ada perubahan di jumlah anak. Kemudian terkait price effect, kenaikan di harga price of n atau harga dari number of children itu meningkatkan shadow price dari quantity relative to quality or y atau rate of consumption. Untuk karena itu number of children itu akan turun. Penurunan number of children kemudian akan menurunkan shadow price dari quality. Hal yang sama juga akan terjadi ketika ada penurunan price of quality. Kemudian price di quantity itu Baker dan Lewis notasikan sebagai improvement in contraceptive techniques, dan juga penurunan di price of Q itu sebagai better parents education, yang dimana kedua faktor ini akan menurunkan jumlah dari anak. Kemudian studi literatur selanjutnya adalah tentang penggunaan IV di dalam topik ini. Banyak studi yang sudah mengimplementasikan IV di dalam topik ini pada konteks yang berbeda. Studi Dang dan Rogers sendiri menggunakan variabel jarak ke family planning service terdekat sebagai instrumen variabel dari family size. Mereka berpendapat bahwa walaupun instrumen variabel yang lain telah banyak digunakan, tapi hasil mereka itu jauh dari kata konklusif. Penggunaan variabel jarak juga mengizinkan kita atau memberikan kita akses untuk analisis terhadap semua anak yang ada di dalam rumah tangga. Karena itu, studi ini akan menggunakan variabel jarak ke posyandu terdekat sebagai instrumen variabel dari family size. Kemudian pertanyaan penelitian yang dibawa oleh studi ini adalah, apakah ada bukti dari teori quantity quality trade-off yang orang tua hadapi di konteks Indonesia? Kemudian bagaimana pengaruh dari family size terhadap investment di pendidikan anak? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, paper ini menggunakan metodologi pendekatan instrumentan variabel untuk mencari efek dari family size yang pada dataset kami direpresentasikan dengan number of sibling age 0 to 18 untuk setiap rumah tangga. Untuk model spesifikasinya adalah sebagai berikut. Variabel E itu memiliki dua independent variabel, yaitu total expenditure on education dan juga enrollment in special course, yaitu bernilai 1
apabila pada tahun ajaran lalu itu mengikuti special course, kami menggunakan enrollment, tidak menggunakan expenditure of special course karena di dataset kami banyak missing value di variabel tersebut. Kemudian sebagai instrumen variabel kita menggunakan jarak ke posyandu terdekat karena posyandu menyediakan family planning service dan juga sangat mudah untuk diakses oleh keluarga. Karena output variabel yaitu total expenditure dan enrollment itu berbeda di jenisnya, kami menggunakan model yang berbeda yaitu IV to SLS untuk total expenditure on education dan juga IV profit untuk enrollment in special course. Kami mengkalkulasi secara manual covariance antara distinct to posyandu dengan number of siblings dan menemukan bahwa value dari covariance tersebut adalah 0,53229. Hal ini mengindikasikan ada hubungan yang relevan antara kedua variabel karena covariance-nya tidak sama dengan 0. Untuk itu, untuk lebih jauh mengkonfirmasi relevansi hubungan ini, kami akan mengetes dengan statistical software dan kemudian mengkonklude apakah kemudian instrumen variabel ini relevan atau tidak. Kemudian kami tidak melihat adanya kemungkinan hubungan antara variable of distance dengan unobservable dari data, karena data dari distance itu sudah digunakan di banyak literatur yang menggunakan IV di banyak konteks. Kemudian kami berpendapat bahwa variabel distance itu sangat kecil kemungkinan untuk memiliki korelasi dengan education expenditure atau enrollment di special course manapun. Kemudian data yang kami gunakan adalah dataset dari IFLS dari buku K untuk karakteristik individu, buku 1 untuk konsumsi rumah tangga, buku 3A untuk anak umur 15 tahun ke atas dari school karakteristik dan education expenditure, dan juga buku 5 untuk mereka anak yang berumur 15 tahun ke bawah. Kami mengontrol karakteristik anak sebagai individual dari keluarga mereka, include age, gender, education, dan juga household expenditure in total yang merupakan total dari expenditure di consumption dan non-consumption, dan juga mengontrol karakteristik dari sekolah mereka berupa jarak ke sekolah dalam menit dan juga tipe sekolah administrasi, public or private. Dataset kami memiliki 3.836 observasi dengan total 16 variabel. Kami memilih jarak ke posyandu terdekat karena posyandu bisa dikategorikan sebagai special feature dari Indonesian household community. Ini kemudian dataset kami, summary statistik. Dengan nilai rata-rata siblings yaitu ada 2 atau rata-rata 3 bersaudara berkeluarga dengan nilai maksimal yaitu 7. Dan juga umur dari individu yang berkisar antara 6 sampai 18 tahun. Kemudian female dan child edu yang maksimal 13 tahun bersekolah. Kemudian umur dari ibu, pendidikan dari ibu, umur dari kepala keluarga, kependidikan kepala keluarga, dan status apakah kepala keluarga tersebut dipimpin oleh perempuan, itu dari female head, penilaian 0 atau 1, dari pengeluaran, pendaftaran special course, dan juga jarak ke posyandu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.